Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengaruh kematian, pengaruh mengingat kematian terhadap hati. Ini masih bagian dari ceramah yang sebelumnya. Jadi saya ingin menyampaikan materi ini karena ini sesuatu yang penting yang mau tidak mau kita akan hadapi. Bukan saya menakut-nakuti atau apa. Kita jadi jangan lari lah dari masalah kematian ini, karena mau tidak mau akan kita alami. Tapi kita harus mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian ini. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana caranya melunakkan hati yang keras. Ya, keras karena apa? Karena 24 jam kita disuguhi dengan tontonan-tontonan duniawi, disuguhi dengan berbagai macam berita, informasi, hiburan tentang dunia terus, sehingga kita sholat pun masih terpikirkan masalah-masalah dunia. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam, isinya kita sholat, cuma gerakannya saja pikiran kita menerawang kemana-mana, tidak bisa mengendalikan pikiran kita, karena itulah pengaruh dunia yang dahsyat. Karena 24 jam kita memang disuguhi dunia ini. Kalau kita dengarkan pengajian berapa menit saja udah lari ya. Berbeda dengan nonton sebuah film, nonton apalah, olahraga atau apa gitu, berjam-jam tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk pengajian biasanya kita malas untuk berlama-lama, padahal ini suatu nasihat ya, bekal. Jadi untuk melunakkan hati yang keras adalah dengan cara hindarilah perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, karena dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lainnya. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa akan menimbulkan dosa-dosa lainnya. Karena misalkan orang yang telah mabuk ya, mabuk kehilangan kesadarannya, maka bisa jadi dia melakukan judi, melakukan dosa lainnya, perzinahan atau apa di luar kesadarannya seperti itu. Jadi hindarilah dosa-dosa, karena dosa akan melahirkan, rumusannya dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya, sehingga hatinya itu tertutup gitu. Di surat Al-Mutaffifin dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya apa yang kita lakukan menutup di hati kita, perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan buruk kita, itu menutupi hati kita, sehingga hati ini bisa terkunci. Kalau hati kita udah terkunci kayak gembok yang berkarat, susah untuk dibukanya, siapa yang akan memberi hidayah? Siapa yang akan menyadarkan kita dari keadaan ini? Siapa yang akan memberi kesadaran untuk dia bertobat? Jadi hati ini ibarat kaca ya. Kalau kaca ada kotoran sedikit dibersihkan, dielap. Ada kotoran sedikit
bersihkan. Jadi lama-lama kalau itu kotoran itu menempel, tidak dibersihkan, lama-lama mengeras bertumpuk-tumpuk, lama-lama kaca jadi buram sampai tertutup kotoran, sulit untuk dibersihkan. Itu hati juga gitu, kalau dosa bertumpuk terus tidak beristighfar, tidak bertobat, akan semakin tertutup gitu, sehingga sulit dia untuk berpaling dari dosa itu, sulit untuk dia sadar gitu. Pikirannya pun kita menjadi pikirannya buruk, hati kita keras gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana menyembuhkan penyakit hati ini, yang supaya hati yang keras jadi lunak? Yang pertama adalah tadi, meninggalkan dosa-dosa, perbuatan buruk lah. Mulai dengerin ceramah ya, apa itu datang ke pengajian, karena pengajian ini suatu tempat, taman surga. Majelis itu emang taman surga. Jadi kalau mau bahagia, pergilah, ajak anak istri ke pengajian. Itu akan terasa nikmat gitu. Melebihi Anda misalkan pergi ke restoran makan bersama, pergi ke tempat wisata bersama gitu. Kalau kita ajak keluarga kita pengajian, keluarga itu akan terasa nikmat, terasa indah. Jadi tadi, hati yang keras, tinggalkanlah dosa-dosa. Mulailah ke pengajian, ke majelis ilmu, karena di situ akan terasa hati mulai melunak, mendengarkan dari ustadz-ustadz mengenai kehidupan ini. Jadi mengenai bagaimana kita beribadah, bagaimana larangan, apa yang kewajiban kita, larangan kita, apa larangan itu seperti apa aja gitu. Terus cerita kisah-kisah orang soleh yang memotivasi kita untuk beribadah, seperti itu gitu. Jadi sering-seringlah kita ke pengajian, mendengarkan majelis ilmu. Ya kalau tidak sempat ke pengajian, ya melalui channel YouTube ini, atau melalui channel-channel yang sifatnya pengajian lah gitu. Itu seperti itu, untuk melunakkan hati. Yang kedua adalah mengingat kematian. Karena kematian ini, kalau orang mengingat mati, dia akan terhindar dari kemaksiatan. Seorang kalau mau berbuat dosa, terus dia ingat akan mati, dia akan sadar, dia akan berhenti dari berbuat dosa tersebut. Selalu dipikirkan dalam kepala kita, bagaimana kalau saya lagi berbuat dosa, saya meninggal, kemana saya akan nantinya di akhirat kelak, bagaimana? Jadi harus ingat tuh di kepala, kalau kita berbuat dosa, wah kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, mau bagaimana gitu. Jadi selalu ingat nih, selalu ingatkan kalau kita mau berbuat maksiat, bagaimana kalau kita lagi maksiat ini kita mati gitu. Selalu ingat tuh. Jadi mengingat kematian ini mencegah dari kemaksiatan. Kemudian orang menjadi tidak sombong tentang dunia yang dimilikinya. Kalau kita sering ingat mati, ya buat apa sih dunia ini banyak-banyak ditumpuk-tumpuk, akan ditinggalkan ya, akan ditinggalkan gitu ya. Dunia sekedar untuk menjadi sarana, jadi bekal hidup gitu. Karena tidak akan bermanfaat juga. Misalkan orang yang banyak hartanya, kalau dia udah meninggal akan dibagi-bagi, istrinya yang cantik akan dinikahi orang, semua akan ditinggalkan. Dan walaupun kita misalkan orang kaya, tetap baju yang dipakai satu, makan tetap sepiring. Nggak ada orang kaya makannya misalkan 7 bakul gitu,
Tidak semua sama. Bahkan banyak orang yang kaya dilarang makanan yang enak, yang bergizi. Karena kadar protein, vitaminnya di tubuhnya udah terlalu banyak. Kebutuhan butuh ketu- kebutuhan tubuh itu terbatas gitu. Tidak bisa terlalu banyak gitu. Ya. Ingat tamsil nyamuk. Nyamuk nih hewan yang ada dalam Al-Quran, walaupun kecil ya nyamuk. Nyamuk kalau udah kenyang itu mati. Itu akan mati. Baik itu mati kekenyangan atau mati gampang ditepuk oleh manusia sehingga mati. Ini manusia itu kalau terlalu kenyang, maka manusia ini akan sulit untuk untuk dia beribadah, sulit. Dan terlalu kenyang, ngantuk, sulit untuk bergerak, tidak lincah lah seperti itu. Seperti orang tadi, seperti nyamuk. Kemudian tadi, jadi kematian ini sudah saya sampaikan tadi adalah mengenai terhindarnya dari kesombongan dunia. Harta yang dimilikinya tidak menjadi sombong, jabatannya tidak menjadi sombong. Karena manusia ini kebanyakan berbangga-bangga dengan harta, bangga dengan rumahnya, bangga dengan kendaraannya, bangga dengan kebunnya, bangga dengan ladangnya, bangga dengan anak-anaknya yang sukses, yang jadi pejabat. Itu sifat dunia gitu. Selalu berbangga-bangga tentang apa yang dimilikinya. Ya kalau ingat kematian ini akan terhindari. Kemudian kalau kita ingat mati, musibah yang kita alami akan menjadi ringan. Ya, akan menjadi ringan, meringankan musibah yang menimpa kita. Kemudian yang ketiga tadi untuk melunakkan hati adalah menyaksikan kematian itu sendiri. Yang mungkin kalau petugas rumah sakit, dokter, perawat itu sering melihat orang yang meninggal. Tapi pernahkah kita melihat orang yang sakaratul maut? Ya. Jadi ruh itu dicabut mulai dari kakinya bergerak, kemudian ke paha naik terus ke perut, ke dada, ke leher sampai ke kepala. Dan manusia akan mengikutinya gitu pandangannya terakhirnya. Nanti Allah akan nampakkan tempat kembalinya itu kemana, ke surga atau neraka. Jadi kita akan lihat tempat kembalinya seseorang itu dalam sakaratul maut tersebut. Itulah proses kematian yang akan dialami oleh seseorang. Dan ketika orang lagi proses sakaratul maut itu, apa yang dilakukan? Allah putar kembali filmnya, film kehidupan kita dari mulai lahir sampai akhir hayatnya. Diputar. Kalau kita putar ya kaset, atau zaman dulu kaset ya, atau CD lah, VCD atau CD lah, yang kotor itu akan mutarnya itu akan nggak lancar gitu, banyak sekali bunyi gerak atau apa sehingga gangguan tuh di layarnya tuh nggak terlihat. Ya begitu juga kalau seorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tadi diputar itu kita akan terbelalak dengan perbuatan kita gitu. Jadi ini harus menjadi suatu ingatan bagi kita bahwa
manusia itu akan diputar lah semua kelakuannya dulu, karena sifat dosa-dosa itu kita lupa. Kita dulu pernah berbuat dosa apa itu lupa gitu, udah tidak ingat lagi ya apa yang di Al-Quran dulu. Maka kita minta tolong ya kepada Allah untuk mengingatkan, untuk bisa bertobat gitu dari perbuatan kita yang dulu, dari kelalaian kita. Jadi ini kesempatan kita untuk bertobat ya selama hidup di dunia ini. Jadi orang yang Allah ingin selamatkan dia dari siksa, Allah tidak akan menghukum orang tersebut, maka dianugerahilah orang tersebut keinginan untuk bertobat, beristighfar. Dia beristighfar, meminta ampun terhadap doa-doa yang dilakukannya. Selama ini kalau kita jarang beristighfar, jarang bertobat, apakah itu suatu tanda kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu harus kita pikirkan. Makanya kita harus banyak beristighfar. Karena kan Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Allah Maha Pemaaf. Ya. Allah Maha Pemaaf. Maka kita bertobat, segala bertobat gitu, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selama kita masih diberikan umur, ya kita bertobatlah. Ini kesempatan kita, jangan sampai kita terus lalai, tidak mau tahu dengan apa yang akan kita hadapi gitu. Tobat, Allah menyenangi orang-orang yang bertobat gitu. Jadi Allah itu kalau ada seorang hamba yang bertobat itu senang. Jadi diibaratkan orang musafir lah yang pergi mengendari unta. Di untanya itu ada perbekalan air minum, ada makanan, ada obat-obatan, peralatan, perlengkapan untuk perjalanannya. Kemudian di satu perjalanan tempat tiba-tiba unta itu hilang sehingga musafir ini misalkan di tengah gurun pasir, bagaimana dia bisa bertahan hidup kalau tidak ada unta, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada obat-obatan? Bagaimana dia bisa hidup? Tapi ternyata unta itu balik lagi. Musafir ini akan gembira sekali karena menolong hidupnya, menyambung hidupnya itu unta tersebut. Itu kegembiraan musafir tersebut akan luar biasa. Nah, kegembiraan Allah terhadap orang yang bertobat itu lebih besar daripada orang yang kehilangan untanya tadi, yang untanya kembali. Dia bahagia. Allah akan lebih senang orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat Maha Penyayang, Maha Rahimnya, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, maka kasih sayang Allah lebih dari seorang ibu terhadap anaknya, terhadap bayinya. Kemudian yang keempat adalah tadi menyaksikan kematian, yang ketiga untuk meluruskan hati, yang keempat adalah ziarah kubur. Kata Nabi, berziarah kuburlah supaya engkau mengingat mati dan akhirat. Al-Ayah. Jadi ziarah kubur ini seseorang akan mengingatkan akan kematiannya, akan alam akhiratnya. Seringlah berziarah kubur, pergi ke kuburan dengan memperhatikan adab-adabnya. Jadi kalau kita seringnya main ke
mall, itu diseringnya berwisata yang enak-enak saja tidak bisa mengingatkan. Kalau kita rajin ziarah kubur, oh ingat ya, itu dulu teman kita, oh itu orang tua kita, oh itu dulu nenek kita, itu kuburannya, itu kakek kita. Jadi akan mengingatkan seorang akan kematian, akan mengingatkan tentang akhirat. Jadi ziarah kubur itu dulu Nabi larang, tapi berikutnya dianjurkan untuk berziarah kubur, karena dapat mengingat kematian. Jadi jangan kita dipenuhi dengan dunia terus sehingga kita melupakan akhirat. Dunia tidak apa-apa, tidak masalah sebagai sarana untuk bekal di akhirat. Jadi ingat, ini ziarah kubur, sering-sering kita berziarah kubur untuk mengingatkan kita akan kabar kematian kita, kepastian kematian kita. Jadi nasihat terbesar adalah kematian. Makanya saya bahas di sini supaya jadi nasihat akan kepastian kedatangan kematian kita, yang kita tidak dapat memintanya untuk dimajukan atau ditangguhkan. Kalau sudah terjadi, kita mau bagaimana? Apakah kita mau minta kembali setelah di akhirat nanti, minta kembali di dunia gitu untuk hidup di dunia? Ya kecuali kalau kita mimpi mati seolah nyata, kita bisa dikembalikan lagi ke dunia gitu, itu mimpi. Kalau nyata kita nggak bisa balik ke dunia ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya benar-benar tidak bermaksud menakuti saudara-saudara kaum muslimin sekali, tetapi untuk mengambil pelajaran dari kehidupan ini, dari kematian ini. Karena kematian, orang-orang yang lari dari kematian, tetap kita akan menghadapi kematian ini. Mau tidak mau, waktu itu berjalan. Mau tidak mau, waktu itu berjalan. Kita ke arah kepastian kematian kita tetap berlaku. Kita menghindar, nggak mau dengerin pengajian tentang kematian, nggak mau masalah dengar kematian, nggak mau, kita menghindar. Tetap ini berlaku, kita akan menghadapinya, akan waktu berjalan ke arah kematian. Itu aja saya akhiri dengan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.